Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Nah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Arman Al-Fatih. Apa kabar teman-teman semua dimanapun anda berada? Semoga sehat-sehat selalu. Dan terima kasih banyak untuk teman-teman semua yang sudah selalu setia di channel ini. Channel ini kita akan membahas nih teman-teman tentang Nasabalawi yang masih belum ada ujungnya. Dan di video kali ini kita akan menyaksikan bersama ada seorang ulama dari Madura, ini tegas dan sangat menyoroti tentang Nasabalawi yang dianggap bahwa adanya agama Islam di Indonesia ini itu dibawa oleh kaum Balawi atau Habaib. Ini sangat bertentangan dengan sejarah-sejarah yang ada di Indonesia. Seperti apa ulasannya, kita simak videonya. Namun untuk teman-teman semua yang baru menemukan channel ini, mohon dukungannya dengan cara like, subscribe, dan aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan video lainnya. Ada yang mengatakan Islam masuk ke Indonesia ini dibawa oleh para habaib. Nah ini perlu dipertanyakan kevalidasiannya. Kalau tidak ada para habaib, katanya kita ini masih menyembah pohon. Sejak kapan orang Nusantara ini nyembah pohon? Apakah sudah tidak ada keyakinan bahwa Sang Hyang Esa itu ada? Ajaran Nabi Muhammad, ajaran Nabi Allah Ibrahim itu sudah sampai lebih dulu. Ketauhidan ini sudah sampai lebih dulu ke tanah air Nusantara. Maka wajar kalau ada seorang sejarawan mengungkapkan bahwasanya Islam masuk ke Indonesia ini jauh sebelum Wali Songo sekalipun dibawa oleh para beliau-beliau yang menerima ilmu lebih dekat daripada kita kepada Rasulullah pada saat itu di masa 670-an. Bahkan ada seorang sejarawan mengungkapkan yang menyampaikan kalimat tauhid, asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah, ke tanah Jawa ini diterima oleh Ratu Sima itu adalah Muawiyah bin Abi Sufyan. Nah ini sejarah. Adapun untuk kevalidasiannya, untuk kevalitannya, untuk kebenaran hakikinya, wallahu a'lam bissawab. Tapi ini adalah sejarah yang tidak boleh. Bila sejarah ini sudah divalidasi berdasarkan fakta dan data yang sudah digali melalui riset yang bertahun-tahun, tidak bisa dibelokkan atau dibatalkan. Yang bisa itu disempurnakan. Buktinya apa? Kalau kita berbicara 670-an Masehi, mungkin itu jauh dari nalar, dari daya ingat kita, dari daya fikir kita. Kita berbicara dengan sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Makanya pemerintah Belanda, kerajaan Belanda menolak bila Belanda ini menjajah 350 tahun terhadap Indonesia. Karena Indonesia ini baru berdiri setelah tahun 1900. Berdirinya bangsa Indonesia adalah hasil jerih payah dari pemangku-pemangku kebijakan hukum, adat istiadat di kerajaan-kerajaan pada saat itu, dan hasil jerih payah dari pemangku-pemangku agama
pada saat itu yang dipelopori oleh seorang kiai yang berasal dari Madura. Beliau adalah menantu dari Syekhona Khalil Bangkalan yang bernama Raden Mas Doro Muntoha. Nah ini jarang muncul ini, tapi alhamdulillah data by data semuanya keluar sekarang. Karena apa? Dengan adanya polemik yang dihadapi oleh umat Islam pada saat ini di Indonesia, ini memancing, ini menggairahkan bagi seluruh kaum terpelajar, kaum pendidikan, kaum akademisi, kaum santri untuk menggali sejarah berdirinya Republik Indonesia. Kalau bangsa ini, berdirinya bangsa ini, kedaulatan bangsa ini dibuat main-main, ini bukan urusan masalah senang dan tidak senang, bukan masalah benci dan cinta, bukan. Sedangkan Nabi Muhammad sendiri sudah memperingatkan, kalau engkau cinta terhadap sesuatu jangan berlebihan, benci pun demikian. Bukan masalah lebih baik salah mencintai daripada salah membenci. Lah ini kan framingnya framing adu domba namanya. Kalau ada seorang tokoh yang mengatakan lebih baik salah mencintai daripada salah membenci, ini adalah tokoh adu domba. Tokoh yang tidak memiliki validasi dengan data ilmiah. Kita tidak pernah berjumpa dengan beliau, Kiai Burhan, Kiai Kahar, pendiri embrio Nahdlatul Ulama. Tapi melalui data, catatan yang sezaman. Nah ini kemana-mana ini nanti. Ini sejaman ini. Sejarahnya Kiai Burhan diambil menantu oleh Kiai Kahar, dinikahkan dengan putrinya Kiai Kahar yang bernama Ibu Nyai Khadijah. Di sini tertulis, bahkan di data yang dibawa oleh kolonial sekalipun menyatakan kalau Kiai Burhan adalah pendiri dari embrio Nahdlatul Ulama, bahkan beliau adalah bendahara dari Nahdlatul Ulama yang pertama. Loh ini data, bukan masalah cinta dan benci. Kalau ada orang yang mengaku kemudian NU ini didirikan oleh klan tertentu, dibantu oleh klan tertentu, datanya harus berbicara. Kita buka datanya. 1926 dideklarasikan sebuah jamiah yang bernama Nahdlatul Ulama. Siapa pemberi nama Nahdlatul Ulama? Nah ini pemberi nama Nahdlatul Ulama, Kiai Haji Mas Alwi. Apakah kita tidak boleh kalau membicarakan Kiai Haji Mas Alwi? Wajib. Jasa beliau terhadap negeri ini, terhadap perkembangan pendidikan. Beliau juga ikut mendirikan Jam'iyah Takmirul Masajid, Jam'iyah Pesantren Nahdlatul Waton. Loh ini jauh sebelum NU berdiri. Nah, ini by data. Kemudian ada klan tertentu, mereka menyatakan bahwasanya Nahdlatul Ulama didirikan atas restu para habaib. Sebentar dulu, karena santri-santri pada saat ini sudah pinter-pinter mencari data, sudah pinter mencari data. Saya peringatkan, sudah sering saya ingatkan kepada siapa saja yang ingin mengetahui sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, jangan ke Jakarta, datang ke Surabaya, datang ke Gresik, datang ke Sidoarjo.
karena berdirinya Nahdlatul Ulama ini ada di situ, ada di Surabaya. Dengan lantaran apa? Nahdlatul Ulama ini kenapa kok harus berdiri? Padahal pada saat itu Mbak Yai Hasan Gippo mulai dari 1904 beliau sudah memisahkan diri dari SDI. SDI ini adalah Serikat Dagang Islam yang didirikan oleh Kiai Samanhudi, yang didirikan oleh Hos Cokro Aminoto, Mbah Wahab Hasbullah, juga termasuk Mbah Yai Hasan Gippo. Loh, ini loh sejarah berdirinya bangsa Indonesia. Kiai Hasan Gippo, Kiai Kahar menghadang secara politik pergerakan Hindia Belanda. Kiai Toro Mentoha bergerak di akar rumput secara kultur, menggalang seluruh pemuda yang berada di seluruh Nusantara dari Sabang sampai Merauke, menghimpun sebuah gerakan untuk mempersatukan agar memiliki bangsa yang satu, bangsa Indonesia. Beliau mendaulahkan kepada seorang pemuda yang bernama Tabrani. Loh, ini orang Madura harus paham. Kita ini dulu dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa menjajah kita? Kenapa ulama-ulama Nusantara ini banyak yang dibantai, banyak yang dibunuh oleh Belanda? Karena ada fatwa dari imigran-imigran itu. Ini kita bicara sejarah juga berdasarkan data. Jadi tidak ngawur. Urusan cinta dan benci itu adalah urusan cinta yang tidak kesampaian. Urusan benci itu adalah urusan cinta yang sudah membosankan. Kenapa kok ada gerakannya Syekh Nawawi di Hijaz? Kenapa ada gerakan Abu Yamama Armin di Mekah dan Madinah? Ini secara tidak langsung beliau ingin menunjukkan kepada santri-santri milenial pada saat ini bahwasanya kita ini bukan bangsa yang lemah, kita adalah bangsa yang kuat. Kalau kita mau bicara nasab, kita diciptakan oleh Allah dari tanah. Kemuliaan bukan karena nasab. Kemuliaan itu karena akhlak, karena ilmu. Dan kemuliaan itu karena perjuangan. Tidak ada ceritanya pendiri-pendiri Republik Indonesia ini yang bermental-mental menjadi budak, itu tidak ada. Ada juga dari bangsa kita ini menjadi bangsa pengkhianat. Sekarang ini di framing bahwasanya banyak Syiah berasal dari klan tertentu menjadi pahlawan. Dia yang menciptakan, dia yang membuat, dia yang seperti ini. Tunjukin dong datanya. Kemudian setelah ditunjukkan datanya, nah ini diverifikasi, dibandingkan dengan data yang dimiliki oleh negara. Siapapun bisa mengaku cucu Nabi Muhammad, bisa. Tapi mohon maaf, kewajiban kita selaku umat Islam menjaga nasab mulia dari baginda Nabi Muhammad. Apakah tidak ada ulama yang pernah mengkoreksi dengan orang-orang yang mencangkokkan nasabnya kepada Nabi Muhammad? Imam Malik sudah mengkoreksi lebih dulu. Apakah Imam Malik ini orang sesat? Mari sadarlah, kita adalah bangsa yang memiliki satu tujuan. Tujuan kita apa? Gemah ripah loh jinawi. Makanya dari buku, dari data-data yang ada di sini, ini sekarang bermunculan sejarahnya Mbak Yai Hasan Gippo, Mbak Yai Kahar, Mbak Yai Burhan, sejarahnya Kiai Mas Mansur.
Berbicara tentang sejarahnya Kiai Mas Mansur saja, kita kadang-kadang mohon maaf, kita meremehkan Kiai Mas Mansur, katanya dikeluarkan dari Nahdlatul Ulama karena mengikuti faham sesuatu dari negeri lain. Loh, ini kalau mau ditelusuri, kalau kita mau mentelusuri sejarahnya Kiai Haji Mas Mansur, tidak cukup satu malam menceritakan sejarahnya Kiai Mas Mansur. Kenapa Kiai Mas Mansur itu makamnya ada di Ampel? Karena Kiai Mas Mansur merupakan salah satu keturunan Sunan Ampel. Ayah beliau bernama Kiai Marzuki, ini berteman baik dengan Kiai Darwis, pendiri Muhammadiyah. Maka ketika Nahdlatul Wathon sampai nanti pada ke Matla'ul Anwar ini, jadi Matla'ul Anwar ini merupakan komponen dari Madrasah Nahdlatul Wathon. Karena Nahdlatul Wathon pada saat itu berkembang pesat, bukan hanya di Jawa Timur, tapi sampai ke ujung Pulau Jawa di Pandeglang sana. Nah, ini sampai di Banten. Ini keperannya Nahdlatul Wathon. Ini sejarah yang harus kita ceritakan dengan kevalidasian dan berdasarkan data. Sungguh sangat rugi kalau orang yang mengaku NU, orang yang ber-NU, orang yang khidmat di NU, orang yang menjadi warga NU tidak faham dengan sejarah berdirinya Nahdlatul Ulama, tidak faham dengan sejarah berdirinya Indonesia. Ini kan semuanya gara-gara Kiai Gondrong ini. Sejarah muassis DUT nggak bisa diungkap semuanya, diungkap satu-satu. Nggak ada kiai yang pada saat ini untuk menghaulkan Kiai Hasan Gipo. Saya diperintahkan oleh Kiai Gondrong yang katanya Kiai Tobol katanya itu. Kamu yang ngomong, kamu yang melebeli Abu Ya Gufran dengan Kiai Tobol. Nih, saya mau kasih tahu. Munculnya Durya muassis Nahdlatul Ulama itu berangkat dari beliau Kiai Muhammad Abdul Ghufran Al-Bantani, karena beliau yang menerima amanah dari Gus Dur, beliau yang menerima amanah dari Gus Maksum, beliau yang menerima amanah dari Gusmi, beliau yang menerima amanah dari Kang Ayib Buntet Cirebon. Makanya penting untuk diangkat para muassis ini, karena karakter-karakter dari muassis sudah mulai dilupakan oleh siapa? Baik oleh penghidmat NU maupun oleh pengurus NU. Lah, ini jangan katakan kita ini menyerang NU, bukan. Bukan kita tidak senang dengan pengurus NU, tidak. Kemarin ada yang membuat lini, ada yang membuat link geruduk PBNU. Saya orang pertama yang mencari siapa yang membuat link seperti ini. Kalau kita tidak senang dengan salah satu kiai yang menjadi pengurus di PBNU, jangan kamu geruduk PBNU-nya. Saya siap menjadi taruhannya. Kamu pikir mudah untuk mengemban amanah Nahdlatul Ulama? Sulit. Maka daripada itu Abu Ya Gufran tidak pernah menginginkan menjadi pengurus struktur NU. Diangkat Kiai Hasan Gipo, yang muncul Kiai Mas Alwi. Diangkat Kiai Mas Alwi, yang muncul Kiai Burhan. Mau dibantah, bantah, silakan bantah. Dan alhamdulillah kemarin tanggal 26 Kiai Hisni, putra dari Kiai Umar, cucu dari Mbak Burhan, cucu dari Mbak Kahar, mengadakan haul muassis Nahdlatul Ulama di Gresik. Alhamdulillah banyak yang datang, banyak yang hadir. Kalau pengurus PBNU yang saya lihat yang hadir cuma satu, hanya Kiai Miftahul Akhyar. Ketua Tanfidiahnya nggak muncul. Mungkin sudah cukup diwakili lah oleh Rois Amnya, kan begitu.
Sudah, alhamdulillah ada respon. Dan ini kita akan bangkitkan perjuangan, dan kita akan bangkitkan tekad-tekad perjuangan dari para muassis NU melalui embrio-embrio NU. Insya Allah kita akan jadikan Ampel Denta sebagai sentral dari peradaban Islam dunia. Karena peradaban Islam di akhir zaman ini berangkat dari Wali Songo, sesepuh Wali Songo, Sunan Ampel. Makanya ketika saya menerima tugas dari beliau, Abu Ya Gufron, alhamdulillah saya tenang-tenang saja, karena yang akan bangun itu nggak mungkin saya yang akan bangun. Mbak Sunan Ampel nggak mungkin pakai uang saya, nggak mungkin pakai uang sampean. Mbak Sunan Ampel pasti akan pakai uangnya sendiri. Loh, ini loh. Nanti kita akan bangun di sana. Mulai dari Taswirul Afkar, SDA, Serikat Dagang Ampel, Nahdlatul Tujjar, Nahdlatul Waton, Jam'iyah Pesantren, Jam'iyah Tahlil, Takmirul Masajid. Kita akan kembangkan nanti di sana. Kita akan panggil semua keturunan-keturunan dari para Wali Songo. Nah, tapi mohon maaf, kami tidak mencari panggilan cucu Nabi Muhammad. Mohon maaf, tidak. Kami tidak pengen dipanggil Sayyid Sarip. Wong kami ini hanya debu. Gak pingin, gak ada dalam angan-angan kami untuk menjadi orang yang diakui di dalam darahnya mengalir darah Rasulullah. Astaghfirullahaladzim. Masa di dalam tubuh saya mengalir darah Rasulullah, kemudian kerjaannya menganiaya? Banyak kan orang-orang yang mengaku di dalam dirinya mengalir darah Rasulullah, dia punya murid malah dihajar. Sing genah po. Kan untung, alhamdulillah. Saya mohon tak langkong dak sedaya tretan-tretan Madura. Kita harus melek sejarah. Kuleban sampean nikah Bamba Lambak dijajah oleh Belanda. Kenapa kok Belanda bisa ada di Indonesia? Kenapa kok Belanda ini bisa bertengger, bisa bertahan di Indonesia? Karena Belanda memiliki siasat dengan mendatangkan klan tertentu, dijadikan, dinobatkan menjadi cucu Nabi Muhammad untuk memadamkan semangat perjuangan para kiai-kiai Nusantara. Loh, aneh kesampean cok salah kaprah tretan. Sampean bi kula nikah bakal lihat tua kelaban reng lain. Kengae tretan Madura. Toreh kengae peristiwa yang ada di Kalimantan. Peristiwa 1909 itu loh. Di Kalimantan Barat, peristiwa yang di Kalimantan Tengah, tidak ada satu klan dari mereka yang membela orang Madura. Mak beda reng Madura acara ke abela, ada orang selalu abela reng Madura. Siapa yang membela orang Madura? Orang Madura sendiri. Cuma mohon maaf, beliau tidak mau disebutkan namanya. Beliau bergerilya. Sekarang ada orang Madura siap perang dengan orang Jawa. Madura itu asalnya dari Jawa. Kita orang Indonesia harus bersatu. Kami tidak mengkoreksi nasabnya. Mari kita belajar sejarah. Kakek nenek moyang mereka siapa? Siapa yang mendatangkan mereka ke sini? Didatangkannya untuk apa? Banyak kiai-kiai yang menjadi korban dari fatwa-fatwa mereka. Masya Allah, ini memang pemerintah harus turun tangan.
Pemerintah memang harus turun tangan. Kalau pemerintah sudah turun tangan, fa insya Allah selesai. Jangan dibiarkan. Saya Gus pernah dipanggil oleh seorang tokoh. Kenapa kok menyebut kiai-kiai bermain aman? Saya jelaskan. Yang saya maksud kiai-kiai bermain aman ini, anaknya tengkar dengan anak tetangga, anaknya berantem dengan anak orang lain. Ini jangan dibiarkan. Kalau tidak bisa dinasihati, dikonfirmasi, dipertemukan kedua belah pihak, dimediasi apa penyebabnya, solusinya bagaimana. Ketika ada ilmuwan yang menyatakan dengan DNA haram, tapi sebelum itu harus tes DNA, kan repot. Dan alhamdulillah banyak kiai-kiai yang sudah mau tes DNA. Nggak tahu itu DNA-nya ke siapa. Yang penting sudah ada tercatat 100 lebih sudah kiai-kiai yang mendaftar tes DNA ini. Loh, kiai-kiai loh berani tes DNA, bukan ingin diakui menjadi cucunya J1, biar tahu saudaranya ada di mana. Lah ini loh, karena J1 dengan FGC 10.500 itu harus sama-sama positif. Nah mohon maaf, saya bukan ahli DNA, tapi ini pembelajaran rumusan yang diberikan oleh orang yang memiliki pengetahuan DNA. Nah ini berarti kan berdasarkan riset dan berdasarkan data. Masya Allah, kalau kita dibilang benci dengan mereka, benci dengan klan tertentu. Tadi asar ada yang meninggal, kita tidak pernah tanya dia orang Indonesia, dia orang Jawa, dia orang Ambon, apa orang Arab. Tetap aja kita akan seperti itu. Datang kita menggotong, kita minimal ikut mendoakan. Tidak ada kebencian. Jangan pandang ini kebencian, tapi pandang ini adalah sebuah kasanah keilmuan. Kalau memang ini benar secara data, benar secara kromosom, benar secara DNA, why not? Kenapa harus takut? Ada lagi orang yang mengatakan bahwasanya NU itu menjadi penghalang. NU menjadi penghalang katanya. Di antaranya tokoh-tokohnya itu ada lagi yang ngomong tuh di YouTube itu. Inisial F itu. Asal main comot. Dibilang lagi yang gateli. Nah, ini. Oh no, saya gateli. Ada putranya Kiai ngomong Kiai Hasan Gipo nggak bisa ngaji. Coba. Saya kan sudah minta maaf, tapi ucapan yang seperti ini itu ucapan, mohon maaf ya, itu ucapan orang yang tidak tahu badan candeng Madura, tidak tahu sopan santun. Bahasan Gipo, kamu katakan tidak bisa ngaji, tapi kamu bisa tidak seperti Kiai Hasan Gipo, mendirikan Serikat Dagang Ampel, Jam'iyah Tahlil, Takmirul Masajid, mendirikan Nahdlatul Wathon. Bukan hanya sekedar mendirikan, keluar sak dana-dananya. Ini kok ada kader NU yang mengatakan demikian. Lah ini kiai-kiai NU kok diem? Mohon maaf, karena yang diremehkan ini adalah seorang ketua Tanfidiyah. Bahkan menurut kisah dari keluarganya, beliau ini Kiai Hasan Gipo ketika wafatnya Kiai Hasan Gipo, tidak ada seorang kiai pun yang berani menyolatkan jenazah beliau itu kecuali Mbah Hasyim Asy'ari, dan tidak ada yang berani menggantikan posisi beliau selaku ketua Tanfidiyah pada saat itu kecuali Mbah Hasyim Asy'ari. Itu siapa kok cerita muassis? Apakah keturunan muassis?
menceritakan kepahlawanan, menceritakan perjuangan leluhur. Apakah harus menunggu menjadi duriyahnya dulu? Bisa saja saya menjadi duriyah muassis, bisa. Aku kawin po ambek keturunan nih, iso. Tapi menceritakan kebenaran yang sudah dibelok-belokkan, ini butuh keberanian. Tapi keberanian bukan nekat, bukan ngawur, juga sesuai data. Loh, sampean kalau mau bantah data ini, bantah sama Mbak Yai Umar Burhan, bantah sama Yai Burhan. Harapan kami kepada seluruh pengurus besar Nahdlatul Ulama, ini harapan, bukan memerintah, bukan, harapan kami. Kenapa Abuya Ghufran Al-Bantani mengangkat sejarah Kiai Hasan Gipo, muncul Kiai Mas Alwi, muncul Kiai Abdul Halim Lui Munding, muncul sejarahnya Mbah Burhan. Harapan kami kepada pengurus besar Nahdlatul Ulama yang sekarang sedang menjabat di PBNU, referensikan kepada negara untuk mengangkat seluruh muassis NU menjadi pahlawan nasional dan pahlawan kemerdekaan. Sekian, terima kasih. Salam Pancasila. Sementara itu, Habib Karibo ini marah besar kepada Habib Rizik dan juga Bahar bin Smith yang dianggap atau dirasa telah memalukan kaum habaib. Habib Karibo beranggapan bahwa tidak usah berkuar-kuar dan juga tidak usah membelokkan fakta sejarah. Seperti apa ulasannya, kita simak videonya. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan bahwa ini punya kelebihan, tidak ada. Sementara Al-Quran mengatakan ada keturunan Nabi yang fasik. Jadi Ahlul Bait dalam Al-Quran camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung, menggonggong dicintain. Anda jangan berdalih pakai Ahlul Bait Al-Quran, itu bukan. Ahlul Bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Ini semua karangan-karangan Dajjal Imaduddin dan pengikut-pengikutnya oleh kelompok-kelompok Dajjal Iman. Bukan hanya Habib Utsman, semua habaib dibilang nasabnya palsu, kurang ajar. Kurang ajar tidak? Saya tanya, kurang ajar tidak? Kurang ajar tidak? Rizik pun juga wah diagungkan Habib, apa? Kosong semuanya. Cuma bisa keluar-keluar, siapa semua orang juga bisa. Maka saya mau tanya nih, semua yang hadir sini siap bersama ulama, siap bela kiai, siap bela habaib, siap jaga nama baik Habib Utsman. Takbir. Kalau ada yang mau sweeping habaib, saya tanya, siap kita sweeping mereka, siap kejar mereka, siap hajar mereka. Takbir. Sallu ala Nabi. Saya tanya masyarakat di sini, cinta habaibnya? Cinta habaibnya? Nah, untuk Bahar satu ini terlalu buat onar. Tidak ada keluarga Nabi seperti dia. Dan saya yakin mungkin dia bukan keluarga Nabi. Tahu dari mana dia keluarga Nabi? Membuktikan dari mana? Tidak bisa bukti. Sekalipun saya dipanggil Habib, tidak ada yang bisa membuktikan keasliannya. Siapa? Kalau mau tahu asli atau enggak keturunan Nabi itu nanti setelah mati. Hanya Tuhan yang tahu. Bisa jadi waktu saya lahir atau siapa lahir campur setan. Siapa yang tahu sejarah waktu itu? Jadi nggak perlulah klaim-klaim Habib ini yang terlalu besar didengungkan. Tidak ada itu Habib. Kita ini semua sama. Jangan klaim-klaim Al-Quran mengatakan bahwa ini punya kelebihan, tidak ada. Sementara Al-Quran mengatakan ada keturunan Nabi yang fasik. Jadi Ahlul Bait dalam Al-Quran camkan semuanya. Dan saya minta juga orang-orang yang terlalu memuliakan Habib ini, jangan berlebihan lah. Kadang-kadang tingkah laku Habib ini jadi brutal, jadi biadab, karena ada yang mendukung,
menggonggong dicintain. Anda jangan berdalih pakai ahlul bait Al-Quran, itu bukan. Ahlul bait dalam Al-Quran itu pengkhususan manusia suci yang berkaitan dengan surat Al-Ahzab 33. Mereka disucikan sesuci-sucinya. Jadi saya minta ini seperti Bahar Smith ini yang sok petantang petenteng pakai mau ngelawan. Kenapa saya marah? Saya merasa Habib, saya terhina, saya malu. Jujur saya malu sama seluruh bangsa Indonesia. Lihat tingkah si Bahar Smith ini. Dan juga pun sekalipun Rizik mengatasnamakan Habib, tapi perilakunya seperti iblis, mengadu domba anak bangsa, yang satu suruh mencium kakinya. Kalau saya bukan Habib, saya nggak akan marah ini hari. Jujur saya malu dengan bangsa ini. Ini manusia nggak tahu diri, dihormatin sama bangsanya, terus mau datang dari Arab memposisikan seperti lebih mulia. Nggak ada. Kita semua sama rata di hadapan Allah. Hubungan Allah sama semua. Sementara Nabi Muhammad itu katanya dibilang itu suatu kebanggaan. Nggak ada kebanggaan. Mereka yang suka membanggakan dirinya itu iblis. Nabi tidak pernah sedetik pun bangga dengan dirinya. Terus merendah di hadapan Allah. Ar-Rasul nasi istighfar. Ini kenapa sih cucu-cucu Nabi mendompreng? Datang orang minta dihormatin, minta dikasih kelas nomor 1. Siapa Anda? Saya lihat tampangnya Baharnya tidak ada. Tidak ada sedikit Nur Muhammad, tidak ada sedikit sinar Nabi Muhammad di diri yang Bahar. Tidak usah, Anda tuh kebanyakan bacot aja, sok menantang orang yang nggak seneng Rizik, katanya mau diserang semua. Siapa Rizik? Jebloskan lagi nih Bahar. Ini manusia sampah, nggak ada gunanya. Jangan karena seseorang negeri ini gonjang-ganjing. Saya nggak yakin Anda Sayyid, dan saya nggak yakin Anda Habib. Jangan-jangan keturunan Anda campur setan di atas. Ada ini sudah penyesatan dalam Islam, pengkultusan terhadap Habib lebih-lebihan, dicari. Ya, saya perhatikan seperti Bahar ini bukan Bahar saja. Banyak di kalangan Habib yang merasakan dirinya itu istimewa mulia, memposisikan orang-orang ini, maaf loh, yang non Habib ini seperti rendah sekali loh, dengan gayanya ini. Padahal mereka itu semua kosong, nggak ada ilmunya. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya. Karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi, tapi kemudian dia masih membelanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hukum ini hanya bagi orang yang diam. Bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu? Dan yang terakhir ini menarik. Tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasabnya Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wa alihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Jadi yang ada di zaman Nabi tidak termasuk keturunan yang ada sampai sekarang ini, walaupun dia sahih sebagai keturunan daripada ahli baitun Nabi, tetapi mereka tidak masuk di dalam kategori ahli bait illa fi bab zakat, hanya di dalam bab zakat saja. Maka hadis-hadis yang menerangkan fadilah ahli bait itu tidaklah termasuk keturunan yang ada sekarang. Maka ketika para Ba'lawi sering berceramah tentang keutamaan-keutamaan habaib, itu sebenarnya merampas makna ahli bait, karena hadis-hadis yang dia terangkan itu adalah hadis bukan tentang keturunan Nabi, tapi tentang ahli bait. Kemudian ada beberapa hadis yang dibawakan para Ba'lawi itu juga tentang hadis-hadis yang a'ana duriyati, siapa orang yang menolong keturunanku, itu hadis-hadis palsu. Itu hadis-hadis yang tidak bisa dipertanggungjawabkan. Makanya saya pernah membuat sebuah narasi, siapa yang dapat untuk membawa sebuah dalil yang menyatakan tentang kewajiban kita umat Islam untuk menghormati, memuliakan keturunan Nabi. Tidak ada. Yang ada adalah menghormati ulama, akrimul ulama fa innahum indallahi kurama, dan lain sebagainya. Di dalam ayat Al-Quran, yarfa'illahu alladhina amanu minkum walladhina utul ilma darajat.
takwa itu juga yang menjadi sebuah penilaian di dalam Islam, takwa dan ilmu. Nah, nasab itu sama sekali tidak ada sampai keturunan pun apabila diteliti apakah mempunyai landasan epistemologis daripada ajaran Islam, landasan teologis, itu tidak ada. Ada katanya, kita lihat itu di kitab tasawuf Syekh Muhammad Asy-Sya'rani, Syekh Abdul Wahab Asy-Sya'rani, wa yajibu mahabbatu dzurriyyati nabi, yaitu namanya perspektif. Kullun yukhadu qauluhu wa yuraddu illa sahibah hadzal qabr, kata Imam Malik, bahwa setiap orang itu bisa diterima pendapatnya dan bisa ditolak kecuali Nabi besar Muhammad SAW. Nah, setiap pendapat walaupun dia ulama ada di dalam kitab itu bisa ditelusuri landasan teologisnya apa, dalilnya apa, di Al-Qur'annya apa, di hadisnya apa. Kalau misalnya dia menggunakan kias dari mana, apakah sudah ada ijma'nya mana, dan ini yang harus dikembangkan di dalam dunia pendidikan kita, terutama di pesantren hari ini. Kenapa? Karena zaman ini selalu mempunyai masalah baru, Kang Mas Yusuf. Nah, tentunya orang yang ada di zaman kita hari ini akan berbeda tantangannya dengan cucu-cucu kita di masa depan. Apabila hari ini kita bisa untuk menyelesaikan masalah-masalah yang kita hadapi dengan ilmu kita yang hari ini kita pelajari, maka cucu-cucu kita harus bisa sama seperti kita bisa menyelesaikan masalah mereka dengan ilmu mereka, bukan dengan ilmu kita. Kalau dengan ilmu kita masih punya laptop, kita masih punyanya HP zaman sekarang, mungkin nanti di masa anak cucu kita akan lebih modern dari hari ini. Dan tentunya masalah-masalah seperti itu memerlukan jawaban dari agama dengan situasi, kondisi mereka di hari itu, bukan di hari kita. Seperti kita hari ini dalam diskursus nasab ini, ya mungkin orang-orang tua kita, Mbah Hasyim Asy'ari, Mbah Syekh Nawawi At-Tanara Al-Bantani, Mbah Wahfud At-Tirmidzi, waktu itu mereka belum merasa perlu untuk membahas nasab Ba'lawi ini. Tetapi hari ini kita memerlukan itu untuk memverifikasi pengakuan-pengakuan mereka di hadapan publik, akhlak-akhlak mereka yang tidak mencerminkan pengakuan mereka dan lain sebagainya. Ini mudah-mudahan menjadi introspeksi buat semuanya, buat kita, buat umat Islam, buat para mukhibbin, ya, buat para habaib sendiri. Ternyata ada masalah dalam hubungan sosial kita selama ini terkait dengan pengakuan kita sebagai keturunan Nabi misalnya. Mungkin ada hal-hal yang perlu untuk diluruskan. Kita memerlukan hal-hal yang perlu untuk diperbaiki, bahkan dianulir dengan anomali dalil-dalil yang telah ada. Toh kita bukan sebagai cucu Nabi, banyak yang orang mampu untuk berbuat sesuatu untuk membangun peradaban di atas dunia ini. Jeniskan dia bukan keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menguasai 2/3 dunia, 2/3 bumi di masanya. Gajah Mada, dia bukan tidak mengaku keturunan baginda Nabi, tapi dia bisa menyatukan Nusantara. Nah, Anda kalau mengacu cucu Nabi, apa yang bisa Anda lakukan selain pengakuan Anda di hadapan publik untuk mendapatkan keuntungan? Sekarang kita tagih orang-orang yang mengaku mempunyai latar belakang genealogi dari tokoh utama tertentu untuk dapat membuktikannya, baik secara ilmu nasab, ilmu sejarah, ataupun ilmu DNA. DNA ini sudah menjadi sebuah kebutuhan untuk masa kini dan masa yang akan datang. Hari ini baru beberapa orang yang tes DNA, tapi masa depan mungkin negara sendiri akan turun tangan. Kita ini penting agar memberikan pencerahan kepada masyarakat. Sebelum nanti kita persilakan Dr. Ribut Nurhuda dengan Dr. Soleh Basyari, Ketua CSIIS, dalam menerangkan tentang Ahli Bait. Ini ada juga saya kutipkan bagaimana Dr. Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail Rasail fi Ilmil Ansab halaman 179.
beliau mengatakan ada ciri-ciri pribadi yang bernasab palsu itu, Mas Yusuf. Jadi ciri-ciri orang yang mengaku-ngaku turunan Nabi palsu itu, ciri-cirinya ada sekitar 8 kurang lebih yang saya catat dari kitab Rasail fi Ilmil Ansab karangan Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi halaman 179. Yang pertama, hubbul mali wa jam'ud dunya. Mereka senang sekali mengumpulkan harta, senang sekali kepada harta, senang flexing, senang dawir. Sakir, Habib Kasim Maulid Sati. Ente siap besok 100 juta. Selamat. Bang Rocky berapa? 1 juta. Bang Rocky 1 juta. Haji Oping 20 juta. Takbir. As-sani sarasatul akhlaq wa dana'atut tiba' walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti wa bihamidil akhlaq. Orang-orang yang memalsukan nasab mengaku cucu Nabi itu sarasatul akhlaq, orangnya kasar akhlaknya, wa dana'atut tiba', rendah sekali tabiatnya, walakinnahum yatadhaharuna bi husni samti, tetapi mereka berpura-pura berperilaku baik, wa bihamidil akhlaq, dan mereka berpura-pura berakhlak terpuji. Anjing, woi babi, kenapa engkau zalimi rakyat? Woi anjing, woi babi, kenapa kau hina ulama? Kenapa kau hina habaib? Presiden yang tidak menghargai habaib dan ulama. Allahu Akbar. Jihad, jihad. Ingin saya katakan anjing, tapi tidak boleh. Ingin saya katakan babi, tapi tidak boleh. Ini nih kiai-kiai yang jadi anjing-anjingnya pejabat ini. Kamu kera-kera bersorban, kamu ustaz jahanam, kamu kiai bangsat, kata Allah Subhanahu wa taala. As-salis, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Qallama tara da'iyan illa wa huwa yudmiru su'adiyanatin. Sedikit sekali atau kapan saja engkau melihat orang yang mengaku sebagai cucu Nabi, illa wa huwa yudmiru su'adiyanatin, kecuali mereka itu sebenarnya menyembunyikan jeleknya agama yang ada di dalam dirinya. Walaupun yatadaharu 'indan nasi bi husnis santi wa bihamidil akhlaq. Tentang keafdolan nasab atau keafdolan ilm, maka Ibnu Hajar beliau ini mengatakan bahwa seorang Habib yang gila itu lebih utama daripada ulama amilin. Habib mulia bukan karena kerjanya, Habib mulia karena di diri Habib tersebut ada dam darah legenda Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Ar-rabi, ciri-ciri cucu Nabi palsu. Nafyul ansabis sahihah, senang menafikan nasab-nasab yang sahih. Jadi nasab yang sahih dari para keluarga-keluarga Nabi yang ada di Saudi, yang ada di Lebanon, yang ada di Qatar, yang ada di Irak, yang ada di Iran, itu dinafikan oleh mereka. Dan apabila mereka ingin menjadi cucu Nabi, maka harus dikhatam oleh mereka, diberikan paspor nasab oleh mereka. Sampai hari kiamat saya Bahar Bismillah tidak akan pernah mencabut pernyataan saya bahwasanya Azamat Khan putus sampai di Wali Songo berdasarkan surat edaran Rolito dan Nagoba. Saya tidak akan, sampai saya mati, saya tidak akan mencabut pernyataan itu. Suruh minta maaf, lebih baik saya mati daripada saya harus minta maaf. Kemudian Al-Khamis, tashihul ansabis saqitah. Mereka mensahihkan nasab-nasab yang palsu. Jadi nasab yang sahih mereka palsukan, nasab yang palsu mereka sahihkan. Ini ciri-ciri orang atau sebuah komunitas yang bernasab palsu. Kemudian yang as-sadis al-istiqwa'u bi ghairihi minal ad'iya. Mereka saling memperkuat antara satu dengan yang lainnya. Orang-orang yang bernasab palsu ini nasabnya palsu, ini nasabnya palsu. Mereka ini saling menguatkan. Ini mengisbat ini mengisbat itu. Seperti kita lihat Al-Mahdali dari Bani Ahdal yang ada di Malaysia. Mereka memperkuat Ba'alawi, Ba'alawi juga memperkuat daripada Bani Ahdal. Yang ketujuh, as-sa'yu al-hafithu nahwa syuhrati
والتلقب بألوان الألقاب والغضب من اشتهار الآخرين. Mereka berusaha dengan keras untuk populer dengan menggunakan sebutan-sebutan yang banyak, lakob-lakob, gelar-gelar, dan mereka marah kalau ada kelompok lain yang mengaku-ngaku juga sebagai keturunan Nabi. Inti ahwal tapi ngaku al-idrus. Maksud tujuannya apa? Khilaf. Khilaf. Inti khilaf. Itu nggak tahu hukumnya haram mengaku-ngaku habaib. Nggak tahu. Man intasaba ila ghairi abihi fahuwa mal'un. Barang siapa yang bernasab kepada selain nasab bapaknya, maka dia dilaknat, terlaknat. Man idda'a ila ghairi abihi fa huwa ya'lam annahu ghairu abihi faljanna 'alaihi haram. Barang siapa yang mengakui orang lain sebagai bapaknya atau nasab lain sebagai nasabnya, sedangkan dia tahu orang itu bukan bapaknya, dia tahu nasab itu bukan nasabnya, faljanna 'alaihi haram, maka surga baginya diharamkan. Kemudian yang ini yang paling penting, tab'u khatmin yaqtatuna bih. Ciri-ciri keturunan Nabi palsu adalah mereka membikin paspor nasab sebagai penguat mereka bahwa mereka betul sahih sebagai turun Nabi, padahal mereka palsu. Dua kata ada ini Rabitah Alawiyah. Jadi saya ini Habib generasi yang ke-38 ya, ada stempelnya ya, ada stempelnya jelas sehingga tidak mudah dipalsukan. Kemudian ada urutan-urutan nasabnya. Nih, ada yang seperti ini. Dari Maktab ada ini ya, sebagai lembaga yang paling resmi, lembaga yang paling sahih di Indonesia untuk nasab Bani Alawi, anak cucu Nabi Muhammad SAW yang di Indonesia. Di masyarakat kalau mau yakin, kalau udah yang punya seperti ini, jangan ragu. Ini para dzurriyyah Nabi yang jumlahnya ribuan marga yang ada di dunia ini, itu yang asli-asli itu nggak ada yang punya paspor nasab yang kayak paspor begitu. Mereka cukup kesaksian dari nakib mereka untuk keluarga mereka, tidak dibawa-bawa, kemudian tidak pernah diperlihatkan ke publik seperti novel orang Solo itu. Dia ini ciri-ciri keturunan Nabi asli harus punya ini, harus punya paspor nasab dari Rabitah Alawiyah. Nah ini menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi merupakan ciri-ciri daripada nasab yang palsu. Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi berkata, tidaklah boleh bagi ulama sama sekali untuk diam terhadap sesuatu yang tidak sesuai dengan ilmunya, karena diamnya dia terhadap kedustaan di dalam masalah nasab itu sama saja dengan mengikrar daripada nasab palsu itu. Maka orang itu, kiai itu, ulama itu yang telah tahu kepalsuan nasab Ba'lawi, tapi kemudian dia masih membelanya, dan dia akan mendapatkan laknat Allah dan Rasulullah. Hukum ini hanya bagi orang yang diam. Bagaimana dengan orang yang menyebarluaskan kedustaan itu? Dan yang terakhir ini menarik, tidak boleh kita diam terhadap kedustaan nasab, apalagi nasab Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan tidak boleh juga mujalasatul wadda'in, menemani orang-orang pemalsu nasab. Wa illa kana wahidan minhum, kalau mereka masih berteman, apalagi mereka membela, kana wahidan minhum, maka dia menjadi salah seorang di antara mereka. Kemudian itu untuk orang-orang yang membela. Bagaimana bagi kita orang-orang yang ingin memberikan pencerahan terhadap masyarakat tentang kepalsuan nasab Ba'lawi ini yang telah terbukti, saya ulangi kembali, dari sisi ilmu nasab, dari sisi ilmu sejarah, dari sisi DNA, semuanya gagal. Tapi kemudian masih ada saudara-saudara kita yang masih mengakuinya. Lalu bagaimana cara kita untuk menyadarkan, terutama menyadarkan bagi orang yang memalsukan nasab itu? Dan di sini pula saya akan mengutip daripada Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi dalam kitab Rasail fi Ilmil Ansab 187. Bagaimana cara kita untuk memberitahu kepada para Ba'lawi ini bahwa itu nasab mereka telah terbukti putus, nasab mereka telah terbukti palsu, bahwa mereka bukan keturunan baginda Nabi, di dalam darah mereka tidak mengalir darah Nabi, hasil tes DNA mereka G, yang merupakan orang-orang Kaukasus, bukan orang-orang Arab. Tapi
Dengan semua itu bagi kita, orang-orang yang sudah mengetahui itu, fa'alaika fi awalil amri bin nuskhi, dengan cara nasihat. Fata'muruhum bil ma'ruf wa tanhahum 'anil munkar. Kita memerintahkan mereka dengan baik, melarang mereka dari berbuat mungkar. Wa tad'uhum bil hikmah. Kita mengajak mereka dengan cara yang hikmah, penuh kebijaksanaan, dengan ilmu. Bil hikmah itu dengan ilmu, dengan keyakinan. Wal mau'izatil hasanah, dengan nasihat yang baik. Wa tujadiluhum billati hiya ahsan, dan kita berdebat dengan mereka secara ilmiah. Wa alla tata'assafa, kita jangan berbuat zalim pada mereka, isti'malil haq, atas nama kebenaran. Fa in tamakkanat min nufusihim al-quwal haqimah al-aqilah wastajabu lin nasihah fa 'alaika an takuffa anhum. Kalau mereka sudah mau menerima, kita berhenti. Misalnya mereka menerima, ya kita bukan cucu Nabi, kami tidak akan lagi mengaku-ngaku keturunan Nabi di hadapan publik lagi. Kami hanya akan mengaku di antara kami saja sesama Balawi. Kalau mereka sudah demikian, fa 'alaika an takuffa anhum, berhentilah. Wa alla tushira wa tufaddiha, jangan sampai dipopulerkan kembali, jangan sampai dibeber-beberkan lagi. Bal yajibu 'alaika an tasturahum, bahkan kita harus menutupi daripada aib ini. Wa an ta'tadira lahum, dan kita memberikan ruang, menguzuri mereka bijumalil a'dzar, dengan berbagai macam alasan-alasan. Hamba yang taat bagi hamba-hamba yang patuh kepadanya, sekalipun hamba yang taat dan hamba yang patuh itu dari golongan budak-budak ada, dari golongan budak-budak ada, dari golongan budak-budak ada, dari golongan budak. Walaupun nasabnya nggak mulia, walaupun dia budak, walaupun dia orang susah, walaupun dia nggak dikenal, tapi kalau dia taat, dia patuh, dia tunduk kepada Allah, tempatnya dia di surga. Tetapi amma illam yastajibu, kalau mereka tidak mau menerima bahwa ada dalil-dalil keterputusan nasab mereka secara ilmu nasab, secara ilmu sejarah, secara ilmu DNA, walakinnahum akhadu bitamadi, mereka terus demikian fi dhalalatihim, dalam kesesatan mereka, wa baghyihim, wa 'alaika an tarfa'a amrahum ilal hakim, maka seharusnya yang harus dilakukan kita laporkan kepada pemerintah. Wa antubayyina halahum linnas, dan kita harus terangkan semua ini pada manusia, kita beri pencerahan kepada manusia bahwa yang mengaku keturunan Nabi dari Ba'lui itu bukanlah keturunan Nabi. Ini kewajiban menurut Syekh Sayyid Husain bin Haidar Al-Hashimi di dalam kitabnya Rasail halaman 187. Wa min samma, dari situ, fa inna 'alaika mujahadatal kadzabin, itu dihitung adalah kita berjihad untuk memerangi para pendusta. Dengan apa? Bi ghalizil maqal, boleh dengan kata-kata yang keras. Wa munazalatil muzawwirin, dan kita boleh untuk mengalahkan orang-orang para pemalsu itu bifasilil fi'al, dengan perbuatan-perbuatan yang dengan itu mereka akan sadar. Itulah tadi tanggapan dari ulama Madura yang begitu gencar dengan penolakan sejarah-sejarah yang sudah dibuat oleh Balawi, serta Habib Karibo yang sangat marah besar dan merasa malu kepada Habib Bahar dan Habib Rizik. Terima kasih untuk teman-teman semua yang sudah mengikuti channel ini. Bagaimana untuk pendapat dari teman-teman semua, silakan lanjut di kolom komentar. Kita ketemu lagi di video selanjutnya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.